Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hai, kembali lagi di video Sinau bareng Pak Yan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih semangat kan? Tetap semangat belajar ya, karena kita yakin bahwa setiap anak itu cerdas. Ya, sebelum kita memulai belajar hari ini, mari kita awali dengan berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing, agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari nanti. Amin. Dimulai. Bisa diakhiri. Yo nyanyi dulu yo. Siji siji tangane dicuci, loro loro maskere dienggo, telu telu jaga jarakmu, siji loro telu rungokno kandaku. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar tema 7 subtema 2. Mata pelajarannya IPA tentang gaya listrik. Apa tuh gaya listrik itu? Nah, kita cek. Lampu di sepeda. Nah, kalian punya sepeda? Sepeda kalian ada lampunya? Apa tuh manfaat lampu di sepeda? Nah, betul. Untuk menerangi jalan saat kita menaiki sepeda di malam hari seperti ini. Nah, bagaimana cara menyalakan lampu di sepeda padahal di sepeda itu tidak ada listriknya, tidak ada baterainya. Bagaimana caranya? Coba kalian cek bagian rodanya. Mungkin ada seperti ini. Nah, di sepeda unta ada dinamonya. Bagaimana cara kerjanya? Bagaimana benda seperti itu bisa menyalakan lampu di sepeda? Nah, cara kerjanya seperti ini. Cara kerja lampu di sepeda. Nah, ini yang pertama. Roda yang berputar menggerakkan kepala dinamo. Jadi ketika kita menggenjot sepeda, otomatis rodanya berputar. Nah, roda yang berputar itulah yang memutar kepala dinamo. Nah, itu bagian yang ditunjuk oleh panah. Terus kepala dinamo menggerakkan mesin dinamo. Nah, di sebelah sini, nah itu menggerakkan mesin dinamonya. Gerakan mesin dinamo menghasilkan arus listrik. Nah, yang sebelah ini. Nah, saat itu pula lampu sepeda menyala. Dan bonusnya, semakin cepat roda berputar, semakin besar listrik yang dihasilkan, maka semakin terang pula lampu sepeda. Nah, ketika kamu menggenjot sepeda dan sepedamu lajunya semakin cepat, maka lampu di sepeda pun juga akan menyala lebih terang. Itulah bagaimana lampu di sepeda bisa menyala. Itu tadi adalah gaya listrik. Jadi gaya listrik itu apa toh? Gaya listrik adalah gaya yang dihasilkan dari adanya arus listrik. Penemu listrik adalah Michael Faraday. Beliaulah orangnya. Listrik itu ada dua jenis. Listrik statis dan listrik dinamis. Seperti apa? Yuk kita cek. Listrik statis. Kumpulan muatan listrik dalam jumlah yang tetap. Listrik ini tidak mengalami pergerakan, jadi tidak ada istilahnya kesetrum atau tersengat arus listrik statis. Nah, itu tidak ada. Listrik ini sulit diukur. Nah, cara membuat listrik ini dengan cara menggosok-gosokkan penggaris plastik tipis pada rambut, lalu dekatkan ke sobekan kertas yang kecil-kecil seperti gambar berikut. Nah, itu cara membuat listrik statis. Jadi kalian bisa mempraktekannya sendiri di rumah. Kalau penasaran ya, itu adalah jenis listrik statis. Jenis listrik yang kedua adalah listrik dinamis. Apa tuh listrik dinamis itu?
yaitu kumpulan muatan listrik yang mengalir atau bergerak. Maka dari itu kalau kalian berurusan dengan listrik dinamis haruslah hati-hati, karena listrik ini mengalir atau bergerak, maka listrik ini bisa mengakibatkan tersengat arus listrik atau kesetrum. Pergerakan muatan listrik disebut arus listrik. Listrik dinamis mudah diukur, tidak seperti listrik statis ya. Kalau listrik dinamis itu mudah diukur. Nah, satuan dari arus listrik adalah ampere. Listrik dinamis terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik. Contohnya, salah satu contoh listrik dinamis yang paling sederhana adalah pada batu baterai. Nah, batu baterai ini bisa menyalakan lampu. Bagaimana prosesnya? Nah, dari kutub yang positif itu mengalirkan arus listrik, karena di situ arus listriknya masih besar, berbeda dengan yang di negatif, maka arus listrik itu otomatis akan mengalir ke tempat yang lebih sedikit jumlah muatannya. Nah, dari kutub positif mengalir melalui kabel, melewati lampu, dan lampunya akhirnya menyala dan menuju ke muatan yang negatif. Semakin sering dipakai, maka muatan antara positif dan negatif akhirnya seimbang. Nah, ketika muatannya sudah sama besar atau imbang, itulah terjadinya batu baterai habis, tidak bisa menyalakan lampu lagi. Itu adalah listrik dinamis. Dari mana listrik rumah kita berasal? Nah, kalau listrik rumah kita ini asalnya dari mana ya? Kalau lampu kecil tadi kan asalnya dari batu baterai. Kalau lampu di rumah kita ini asalnya dari mana? Apakah ada batu baterai yang besar sebesar gunung atau yang gimana? Nah, kita cek. Nah, ini adalah pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Kalau di wilayah sini kalian bisa menemukannya di Wana Wisata Grape terus ke atas. Nah, di sana kalian akan menemukan sebuah bendungan. Nah, bendungan kecil. Nah, di situ ada PLTA-nya. Nah, kalau kalian penasaran PLTA itu seperti apa. Nah, terus bagaimana caranya listrik dari PLTA itu bisa sampai ke rumah-rumah kita? Nah, caranya seperti ini. Air sungai menggerakkan turbin. Nah, jadi air sungai itu menggerakkan turbin. Ada di sini. Generator mengubah gerak turbin menjadi listrik. Jadi ketika turbin itu sudah bergerak yang digerakkan oleh air sungai tadi, turbin tadi bisa menggerakkan mesin yang disebut generator. Dan generator tersebutlah yang mengubah gerak menjadi listrik. Ada di sini. Nah, ini di macam rumah itu. Terus listrik diteruskan ke power supply. Ada di sini. Nah, setelah itu listrik disalurkan ke rumah warga. Di sini itu adalah asal listrik yang ada di rumah kita. Jadi bukan dari baterai yang sebesar gunung ya, tapi dari semacam pembangkit listrik. Pembangkit listrik itu ada macam-macam. Ada pembangkit listrik tenaga air, ada yang tenaga angin, ada yang tenaga nuklir, ada yang tenaga sel surya, dan lain sebagainya. Suatu saat kita akan membahasnya lagi, oke? Nah, sekian hari ini. Tugas kalian hari ini adalah jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Siapakah penemu listrik? 2. Apakah arti dari gaya listrik? 3. Apa perbedaan antara listrik statis dan dinamis? 4. Sebutkan 5 benda yang menggunakan listrik.
Dan nomor yang terakhir, dari manakah listrik di rumah kita berasal? Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila kesalahan, tetap jaga imun, iman, dan aman. Terima kasih, sampai jumpa Mina.